Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya I'anatul Zahra. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas 11 sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah pendalaman bahasa Arab. Video ini dibuat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab dilaksanakan di kelas 11. Mulai dari tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, metode yang digunakan, media pembelajaran, hingga evaluasi yang diterapkan oleh guru. Pembelajaran bahasa Arab di kelas 11 memiliki tujuan utama untuk mengembangkan 4 keterampilan berbahasa, yaitu maharoh istima atau keterampilan menyimak, maharoh kalam atau keterampilan berbicara, maharoh kiroah atau keterampilan membaca, dan maharoh kitabah atau keterampilan menulis. Nah, keempat keterampilan ini saling berkaitan dan harus dikembangkan secara seimbang. Agar apa? Agar siswa mampu memahami dan menggunakan bahasa Arab secara utuh. Nah, pada jenjang kelas 11, pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada hafalan kosakata, tetapi juga pada kemampuan siswa dalam memahami makna serta mengaplikasikan bahasa Arab dalam situasi sederhana yang dekat dengan kehidupan mereka. Materi pembelajaran bahasa Arab kelas 11 disesuaikan dengan kompetensi dasar yang berlaku dan kebutuhan siswa. Nah, salah satu contoh materi yang diajarkan adalah temanya, yaitu Al-Ansyitoh Al-Madrasiyah, atau bisa dibilang aktivitas di sekolah. Nah, pemilihan tema ini bertujuan agar siswa lebih mudah memahami mereka karena berkaitan langsung dengan aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari di lingkungan sekolah. Melalui tema ini, siswa diajak untuk mengenal berbagai kosakata yang berkaitan dengan kegiatan belajar, ruang kelas, dan aktivitas siswa di sekolah. Materi Al-Insyitoh Al-Madrasiyah mencakup pengenalan mufrodat, pemahaman teks bacaan sederhana, serta penggunaan struktur kalimat dalam bahasa Arab. Beberapa mufrodat yang diajarkan antara lain yaitu yadrusu, artinya belajar, yaktubu menulis, yakro'u membaca, al-madrasah sekolah, dan yang lainnya gitu ya. Nah, selain mengenal arti kosakata, siswa juga dilatih untuk mengucapkan mufrodat dengan lafal yang benar agar kemampuan istima dan kalam mereka berkembang. Contohnya, penggunaan kalimat sederhana dalam materi ini adalah yadrusut thalib fil fasli, yang berarti siswa belajar di kelas. Melalui contoh kalimat ini, siswa diajak untuk memahami susunan kalimat dalam bahasa Arab secara sederhana. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas 11 ini, guru menggunakan metode komunikatif yang dipadukan dengan latihan struktur. Metode komunikatif dipilih karena menekankan pada penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi, bukan sekedar sebagai pengetahuan teori. Nah, pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan berupa salam, doa, serta apresiasi menggunakan bahasa Arab yang sederhana. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan siswa mendengar bahasa Arab sejak awal pembelajaran serta menciptakan suasana kelas yang kondusif. Pada kegiatan inti, guru mulai memperkenalkan mufrodat baru dengan bantuan media visual seperti gambar atau slide PowerPoint. Nah, media visual digunakan agar siswa lebih mudah memahami makna kosakata tanpa harus selalu bergantung pada terjemahan. Selain itu juga, siswa diminta untuk menirukan pengucapan mufrodat secara bersama-sama dan bergantian agar guru dapat memperbaiki pelafalan siswa secara langsung. Selanjutnya,
guru menyajikan teks bacaan sederhana yang berkaitan dengan aktivitas di sekolah. Nah, teks ini dibaca bersama-sama, kemudian diterjemahkan dan dibahas maknanya agar siswa memahami isi bacaan dengan baik. Setelah siswa memahami kosakata dan teks bacaan, pembelajaran dilanjutkan dengan latihan berbicara atau hiwar sederhana. Siswa diminta untuk melakukan dialog singkat secara berpasangan dengan menggunakan kosakata dan pola kalimat yang telah dipelajari. Kemudian, ini bertujuan untuk melatih keberanian siswa dalam berbicara bahasa Arab serta meningkatkan keterampilan maharoh kalam. Nah, kemudian guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing gitu, mengoreksi juga dan memberikan motivasi kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, pada akhir kegiatan inti, guru memberikan penegasan kembali terhadap materi yang telah dipelajari agar siswa lebih memahami inti pembelajaran. Pada kegiatan penutup, guru melakukan refleksi pembelajaran bersama siswa. Guru menanyakan kembali materi yang telah dipelajari dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila masih terdapat materi yang belum difahami. Nah, selain itu juga guru memberikan motivasi kepada siswa agar terus semangat dalam mempelajari bahasa Arab serta menyampaikan gambaran singkat mengenai materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 11 ini meliputi buku paket bahasa Arab, slide PowerPoint, gambar-gambar pendukung, serta papan tulis. Nah, penggunaan media yang bervariasi ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa dan membantu mereka memahami materi dengan lebih mudah. Nah, media visual sangat membantu siswa dalam mengaitkan kosakata dengan objek atau aktivitas yang nyata. Evaluasi pembelajaran bahasa Arab di kelas 11 dilakukan secara berkelanjutan melalui penilaian lisan dan tulisan. Penilaian lisan dilakukan melalui praktik membaca, pengucapan mufrodat, serta dialog sederhana atau hiwar. Penelitian tertulis dilakukan melalui latihan soal, tugas individu maupun tugas kelompok yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Nah, contoh evaluasi yang diberikan pada siswa adalah membuat beberapa kalimat sederhana dalam bahasa Arab tentang aktivitas di sekolah atau menjawab pertanyaan sederhana teks bacaan yang telah dipelajari. Melalui pembelajaran bahasa Arab di kelas 11 ini, diharapkan siswa mampu memahami materi secara aktif, memiliki keberanian untuk berbicara menggunakan bahasa Arab, serta mampu menerapkan bahasa Arab dalam komunikasi sederhana di lingkungan sekolah. Pembelajaran bahasa Arab tidak hanya bertujuan untuk mencapai nilai akademik, tetapi juga untuk membentuk sikap percaya diri dan keterampilan berbahasa siswa. Demikian penjelasan mengenai pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas 11 yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat mengenai proses pembelajaran bahasa Arab di kelas 11. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.